Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini akan menjelaskan terkait ejaan yang benar pada sebuah poster atau iklan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Karahinan dengan NPM akhir 016. Oke, langsung saja pada yang pertama yaitu kita. Di sini ada sebuah banner yang mana terdapat tulisan "Di sini bisa". Yang perlu kita garis bawahi yaitu tulisan "di sini", yang mana antara tulisan "di" dan juga "sini" berdasarkan EID yang baik dan benar itu seharusnya dipisah. Alasannya apa? Karena di sini merupakan keterangan kata tepat. Baik teman-teman, kita lanjut pada ejaan yang kedua. Teman-teman bisa lihat pada banner di samping ini terdapat tulisan yang bertuliskan nominal, yaitu antara Rp dan juga harga, yang mana tulisan Rp dan juga harga sebesar Rp25.000 itu berdasarkan EYD yang baik dan benar itu tidak boleh dipisah. Dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh spasi dan juga tanda baca, entah itu berupa titik ataupun koma. Jadi alasannya apa tidak boleh dipisah? Karena tulisan nominal itu menjadi satu kesatuan, yang mana hal tersebut dilakukan supaya dapat meminimalisir kesalahan atau tindak kecurangan dari penulisan dari nominal itu sendiri. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya terdapat poster mie ayam bakar Wonogiri. Kata mie seharusnya ditulis dengan kata mi atau mi. Eh, Tertulis di dalam ejaan bahasa Indonesia, mie adalah kata ejaan yang benar dari bahasa asing yang disesuaikan. Nah, selanjutnya adalah gratis seumur hidup yang namanya Rivin. Kalimat ini terasa tidak baku secara struktur dan gaya bahasa, meskipun mudah dipahami di dalam konteks promosi informal. Secara tata bahasa seharusnya bisa ditulis dengan kata gratis seumur hidup bagi yang bernama Rivin agar lebih sesuai dengan bahasa baku. Nah, selanjutnya adalah poster dengan penulisan kata tidak baku. Eh, Terdapat kalimat yaitu barang siapa. Seharusnya di dalam penulisan ini barang siapa ditulis dengan tanpa spasi. Tanpa spasi yang dibaca dengan barang siapa. Selanjutnya adalah kalimat terjun di lautan yang dalam. Kata ini tidak baku karena terjun di lautan yang dalam seharusnya tidak memakai tambahan di uh, dengan kalimat yang menjadi terjun ke dalam lautan yang dalam. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan satu contoh yang dimana contoh ini dapat memberikan sebuah gambaran dimana tulisan kacaan ejaan yang salah dan yang benar. Berikut contohnya. Ya, dapat dilihat pada contoh berikut tulisannya yaitu warung makan tahu telur, yang dimana penulisan kata tersebut salah ya. Yang benar untuk membenarkan yaitu menurut KPPI sendiri, pembenarannya yaitu warung makan tahu telur. Telur sendiri memiliki arti sebuah benda yang bercangkang yang memiliki zat bakal hidup yang dihasilkan oleh unggas seperti ayam, bebek, dan lain sebagainya. Sedangkan telur sendiri merupakan pelafalan kata yang tidak benar. Jadi untuk pembenarannya mungkin bisa diganti menjadi warung makan tahu telur untuk sesuai dengan kaidah berbahasa yang benar. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesalahan penulisan bahasa Indonesia dalam pamflet ini yang bertuliskan belum pinter kalau belum komen. Nah, dari sisi kaidah bahasa Indonesia terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama yaitu kata pinter merupakan bentuk tidak baku dari kata pintar. Yang kedua yaitu kata kalau merupakan bentuk tidak baku dari kata kalau. Yang ketiga ada kata komen, yaitu bentuk singkat dari kata komentar yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu comment. Nah, apabila disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar,
bisa diubah ke belum pintar kalau belum komentar. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa gaya bahasa yang seperti ini seringkali digunakan dalam konteks iklan atau pemasaran yang tujuannya untuk menargetkan audiens muda dan juga menciptakan kesan yang santai serta menyesuaikan dengan gaya bahasa gaul yang terdapat di media sosial. Selanjutnya ada pamflet yang bertuliskan kawasan tata tertib lalu lintas. Nah, jika dilihat secara sekilas tidak ada terdapat kesalahan dalam hal tata ejaan maupun tata bahasa dari kalimat tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari struktur pemilihan kata terdapat makna yang ambigu. Kalimat kawasan tertib lalu lintas bisa bermakna bahwa lalu lintasnya tertib di suatu kawasan. Agar maknanya dapat menjadi lebih jelas yang sesuai dengan struktur pemilihan kata yang baik, bisa diubah menjadi kawasan tertib berlalu lintas yang menekankan terhadap subjek atau pengguna jalan yang diharapkan bisa tertib berlalu lintas di kawasan tersebut, bukan lalu lintasnya yang tertib. Nah, selanjutnya terdapat contoh kesalahan penulisan pamflet yang berbunyi tidak wajib, seikhlasnya saja. Nah, seperti gambar yang di samping terdapat tanda hubung. Nah, penambahan tanda hubung seperti itu termasuk tidak tepat ya, karena tanda hubung itu digunakan untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pengganti baris, memisahkan bentuk yang berulang-ulang, atau menggabungkan bentuk majemuk. Nah, seharusnya penulisannya cukup tidak wajib, seikhlasnya saja tanpa ada tanda penghubung. Nah, dari sekian contoh yang kita berikan, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.